Shalom, saudara yang disayang Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti channel ini dalam pengembangan pemberitaan kabar baik. Kita dapat melakukan hal baik apapun adalah sebuah anugerah yang indah. Roh Kudus yang ada di dalam kita sungguh berkuasa dan dahsyat dalam pekerjaannya. Ia punya pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya di dalam dunia. Pertama, Roh Kudus memberi kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Yesus namun belum sepenuhnya memahami dan mengalami kedahsyatan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kehidupan rohani menjadi kering, lemah dan tidak berbuah. Bukan sekedar kekuatan biasa, tapi kuasa ilahi yang memampukan kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri, mintalah agar Roh Kudus memenuhi kita dan memperlengkapi kita setiap hari. Kedua, Roh Kudus mengubahkan hidup. Yohanes pasal 16 ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus menginsafkan kita dari dosa sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh yaitu kasih, sukacita, damai dan yang lainnya. Ia juga seperti api yang memurnikan emas, yaitu memurnikan hati kita menjadi baik dan wadah yang murni bagi kediamannya. Ketiga, Roh Kudus memberi karunia. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Setiap orang percaya diberi karunia-karunia tersebut untuk tujuan melayani dan membangun tubuh Kristus. Jangan iri dengan karunia yang dimiliki orang lain, kenali dan latihlah karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Keempat, Roh Kudus menuntun dan mengajar. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan penyesatan serta kekacauan, Roh Kudus berperan menuntun roh kita ke dalam kebenaran. Oleh sebab itu, belajarlah mendengar dan mengenal suaranya melalui firman Tuhan yang kita baca dan berdoalah dengan tekun setiap hari. Kelima, Roh Kudus menyertai dan memateraikan. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikannya itu. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk menguji kemuliaannya. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus tinggal di dalam kita yaitu setiap orang percaya sebagai meterai dan jaminan keselamatan. Maka, sangat penting untuk menjaga kekudusan hidup, sebab tubuh kita ini adalah bait-Nya yang suci. Saudara, kita tidak hanya butuh agama tetapi perjumpaan dan pengalaman pribadi bersama Roh Kudus. Setiap hari kita terhubung dengannya dan terus-menerus mengalami kedahsyatannya tanpa batas.
Pekerjaan supranatural terjadi karena kuasa Roh Kudus bekerja dan mata kita akan melihat hal yang ajaib yang mustahil menjadi tidak mustahil terjadi. Mari kita punya hati yang rindu akan Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kita. Undang Dia, buka hati kita, dan marilah taat pada tuntunannya yang ajaib. Kuasa Roh Kudus menembus ruang, waktu, dan logika manusia, sebab Ia punya kuasa tak terbatas yang dapat mengubahkan segala yang tidak ada menjadi ada dan yang lemah menjadi kuat. Mari kita berdoa, Roh Kudus, aku rindu mengalami kedahsyatan-Mu. Penuhi aku, ubahkan aku, dan pakailah aku menjadi alat-Mu. Ajarlah aku berjalan dalam kuasa-Mu setiap hari. Amin. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Shalom.